Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenal hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Menurut hukum Lavoisier bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kita lihat ya contoh soalnya. Sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Kita lihat ya reaksinya dulu. Fe ujungnya padat, kemudian ditambah S juga ujungnya padat, menjadi FeS besi 2 sulfida yang juga ujungnya padat. Kita lihat di sini ya, belerang S itu masanya 3,2 gram, sementara besi masanya belum diketahui dan besi 2 sulfida masanya 8,8 gram. Jadi menurut hukum kekekalan massa bahwa massa sebelum reaksi dengan massa sesudah reaksi adalah sama. Jadi di sini massa sebelum bereaksi kan Fe ditambah S itu berarti X ditambah 3,2 sama dengan massa sesudah reaksi ini 8,8 gram. Jadi kalau misalnya ditanya X berapa, berarti 8,8 dikurangi 3,2 gram, hasilnya adalah 5,6 gram. Jadi maka massa logam besi adalah 5,6 gram. Contoh yang kedua, sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa gram oksigen yang telah bereaksi pada pembakaran tersebut? Ya, kita lihat reaksinya dulu. Glukosa itu rumusnya C6H12O6 dibakar dengan oksigen. Oksigen itu rumusnya O2 menghasilkan karbon dioksida dalam bentuk gas ya dan uap air yaitu H2O. Jadi mula-mula ini glukosa 18 gram, kemudian oksigennya belum diketahui, kita misalkan dengan X gram. Sementara CO2 itu yang dihasilkan adalah 26,4 gram dan H2O sebanyak 10,8 gram. Jadi menurut hukum kekekalan massa, massa sebelum reaksi dengan massa sesudah reaksi adalah sama. Jadi massa sebelum bereaksi adalah C6H12O6 ditambah O2. Jadi 18 ditambah X gram ya sama dengan 26,4 gram ditambah 10,8 gram. Yang ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 37,2 gram. Kalau ditanya berapakah X? Berarti 37,2 dikurangi 18 yaitu 19,2 gram. Jadi kalau ditanya berapakah massa oksigen? Berapakah massa gas oksigen? Yaitu 19,2 gram. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Prost ya. Jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa yang sama adalah tetap. Kita lihat contoh soalnya ya, bahwa jika di dalam senyawa FeS perbandingan massa Fe berbanding S sama dengan 7/4, maka untuk menghasilkan 4,4 gram senyawa FeS diperlukan Fe dan S berturut-turut sebanyak. Jadi kita tulis dulu reaksinya ya. Fe ditambah S menjadi FeS. Jadi Fe di sini adalah dimisalkan X gram. Kemudian S-nya adalah 4,4 dikurangi X gram. Nah ini menghasilkan FeS. FeS-nya itu adalah
4,4 gram. Kita mengetahui ya bahwa perbandingan antara Fe dan S itu 7:4. Jadi massa FeS adalah 4,4 gram, maka massa Fe berarti di sini adalah 7/7 ditambah 4 kali massa FeS sama dengan 7/11 kali 4,4. 4,4 itu adalah massa FeS ya. Kalau kalian kalikan ini 7 kali 4,4 dibagi 11 adalah hasilnya 2,8 gram. Sementara berapakah massa S? Berarti 4/7 ditambah 4 kali massa FeS. Berarti 4/11 kali 4,4. Hasilnya adalah 1,6 gram. Jadi massa Fe dan S berturut-turut adalah 2,8 gram dan 1,6 gram. Kemudian yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan atau Dalton ya di sini. Jadi bunyinya hukum Dalton adalah jika dua unsur bisa bereaksi membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa satu unsur dengan massa unsur yang sama tetapi dalam senyawa berbeda merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat contoh soalnya ya. Fosfor dan oksigen dapat bereaksi membentuk dua jenis senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosfor, sedangkan dalam 71 gram senyawa 2 terdapat 40 gram oksigen. Tunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton. Kita lihat sekarang ya. Jadi massa senyawa 1 diketahui tadi kan 55 gram. Massa fosfor dalam senyawa 1 31 gram. Sementara massa senyawa 2 adalah 71 gram. Jadi massa oksigen dalam senyawa 2 adalah 40 gram. 40 gram dari mana? Yaitu 71 dikurangi 31 gram. Hasilnya 40 gram. Massa oksigen dalam senyawa 1 55 gram. Dikurangi yang ini ya 31, jadi hasilnya adalah 24 gram. Sedangkan massa fosfor dalam senyawa 2 71 gram, dikurangi ini ya massa oksigen 40 gram, jadi hasilnya 31 gram. Maka massa fosfor pada kedua senyawa yaitu 31 gram. Maka perbandingan massa oksigen dalam senyawa 1 dan 2 adalah 24 berbanding 40 gram. Jadi 3 berbanding 5 ya. Ini diperkecil ya. 24 dibagi 8 kan 3. Sementara 40 dibagi 8 sebenarnya 5. Ini maaf nggak ada titiknya ya. Langsung 24 berbanding 40 sama dengan 3 berbanding 5. Jadi kalau ditanya berapakah perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa, yaitu 3 berbanding 5. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat ya contoh soalnya. 8 liter gas hidrogen bromida mengalami dekomposisi dengan persamaan reaksi berikut. Jadi ditulis dulu reaksinya ya. 2HBr itu mengalami dekomposisi menjadi gas hidrogen ditambah Br2, H2 ditambah Br2. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan volume gas hidrogen dan gas bromin yang dihasilkan. Sini ya, bahwa menurut Gay-Lussac bahwa perbandingan volume gas-gas dalam reaksi dapat ditentukan melalui koefisien reaksinya. Volume H2 berarti 1/2 dikali 8 ya, 1 kali 8 kan 8 bagi 2 berarti 4 liter. Volume Br2 juga 1/2
dikalikan 8 liter berarti 1 kali 8, 8 bagi 2 berarti sama dengan 4 liter. Yang terakhir adalah hukum Avogadro, di mana menurut Avogadro itu adalah pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Kita lihat contoh soalnya ya. 2 liter gas nitrogen bereaksi dengan 4 liter gas oksigen membentuk 4 liter gas ek pada suhu dan tekanan yang tetap. Yang ditanya adalah tentukan rumus molekul gas ek tersebut. Jadi di sini volume gas nitrogen diketahui ya 2 liter, volume gas oksigen 4 liter, volume gas ek itu 4 liter. Jadi karena perbandingan volume gas nitrogen, oksigen, dan X itu adalah yang dari sini ya, 1 berbanding 2 berbanding 2. Kita misalkan ini NaOB ya, mau dicari A-nya berapa, B-nya berapa. Perbandingan volume gas nitrogen, oksigen, dan X itu adalah 1. Dari sini ya koefisiennya ini 2, yang ini juga 2. Jadi untuk menentukan nilai A dan B, persamaan reaksi harus disetarakan terlebih dahulu, di mana jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan. Kita lihat ya, jumlah atom N di ruas kiri itu ada 2. Maka nilai A adalah 1. Jadi tidak perlu dituliskan kalau angka 1 di sini ya. Kemudian jumlah atom O di kiri ada 4. 4 dari mana? Yaitu 2 kali 2. Sementara di kanan itu ada 2. 2 kali A kan 2. 2 kali B, 2B. Ya. 2B itu hasilnya 4. Berapakah B? Berarti B sama dengan 2. Sementara A tadi kan 1 ya. Jadi nanti didapatkan A sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Jadi rumusnya adalah NO2. Jadi rumus molekul dari gas ek adalah NO2. Untuk memahami konsep yang telah kita pelajari, silakan kalian kerjakan soalnya di buku latihan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.